Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue di Kapianus. Ini membahas tentang kasus Subang masih ya. Di sini ada hal yang menarik pembahasannya. Pembahasannya itu tentang motif dan dalang ya teman-teman. Tentunya berbeda motif, berbeda dengan dalangnya gitu. Jadi di sini gue akan menganalisa dengan berbagai sudut pandang, dan tentunya sebelum menganalisa, gue di sini mau disclaimer dulu bahwasanya tidak ada niatan untuk menuduh atau apapun. Di sini hanya asas praduga, dan juga di sini hanya sebuah analisa dari seorang netizen nih ya teman-teman, dan mungkin juga mewakili dari perasaan teman-teman semua lewat konten ini, seperti itu ya teman-teman. Seperti apa analisanya Bang gitu. Oke, di sini langsung aja teman-teman, dan teman-teman juga boleh beranalisa di kolom komentar. Di sini gue akan menyampaikan bahwasanya analisa ini dari berbagai sudut pandang ya teman-teman. Jadi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, analisa dan kemungkinan motif yang pertama dan juga dalang yang bisa gue sebutin, yaitu adalah tentunya di sini motif dan dalang yang sangat dicurigai ya, yang tentunya adalah Pak Yosep ya, Pak Yosep mungkin dan Bu Mimin gitu ya. Kenapa bisa ke Pak Yosep dan Bu Mimin? Di sini gue juga maaf menyebutkan nama karena di sini bukan hal yang umum lagi, bahwasanya para teman-teman semua di sini yang sangat paling bisa disudutkan adalah Pak Yosep tersebut yang ada di TKP ya teman-teman. Jadi kenapa nih, motif apa gitu kan? Kalau misalkan Pak Yosep, kalau misalkan Danu bilang kan, ya kalau misalkan bukan Pak Yosep siapa lagi kan, ibarat kata gitu. Karena apa? Ya tentunya di sini gue sedikit akan menjelaskan, dan teman-teman tentunya bisa lebih menjelaskan ya kenapa Pak Yosep sangat lebih dituduh oleh netizen. Karena beliau yang pertama ada di TKP, dan pada saat itu ada bercak darah ya, ada bercak darah di bajunya beliau. Kemudian juga tentunya di sini ya hal yang paling konkret adalah kenapa dituduh orang yang terdekat adalah di sini tidak adanya pembobolan, tidak adanya orang yang memaksa masuk ke rumah gitu kan. Jadi di situ adalah sangat terduga bahwasanya di sini orang terdekat, dan juga tidak ada uang yang hilang dan segala macam kayak gitu. Banyak banget hal-hal yang bisa menuduh Pak Yosep sebagai pelakunya, dan juga sini juga banyak kejanggalan-kejanggalan dari Pak Yosep. Mungkin tiba-tiba melapor dan tiba-tiba langsung ada kayak pengacara, tiba seolah-olah ini sudah diatur seperti itu adalah kejanggalan-kejanggalan, mungkin sedikit kejanggalan ya yang bisa gue jelasin, bahwasanya teman-teman mungkin lebih bisa nih. Kalau gue lihat komentar, poin-poinnya banyak banget yang bisa menuduh Pak Yosep sebagai pelakunya gitu, seperti itu ya. Jadi apalagi motif kenapa bisa ke Bu Mimin juga ya, karena banyak yang bilang dari para netizen juga bahwasanya ini kan motifnya korban ini dimasukkan ke mobil, bahwasanya pernyataan dari Ibu Tuti itu tidak boleh adanya Ibu Mimin tersebut memakai mobil tersebut, seolah-olah ada motif bahwasanya Bu Mimin dimasukkan ke mobil, bahwasanya Bu Tuti dimasukkan ke mobil, bahwasanya Bu Mimin tidak suka akan hal tersebut. Jadi itu motif sederhana yang mungkin teman-teman pikirkan gitu kan, seperti itu. Namun gue disini tentunya akan menjabarkan motif-motif yang lain agar teman-teman bisa terbuka pikiran juga, bahwasanya bisa juga misalkan Pak Yosep ini sebagai orang yang difitnah gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya satu motif ya teman-teman. Jadi gue akan menerangkan motif dan juga tentunya dalang yang berbeda. Jadi sesuai pemikiran teman-teman ada berada di mana nih gitu. Ya, kemudian ini kan di sini sudah jelas ya bahwasanya yang paling dituduh adalah Pak Yosep dalam kasus Subang ini gitu teman-teman. Dan mungkin teman-teman tentunya lebih banyak mengetahui ya untuk kriteria-kriteria apa saja sih yang bisa memberatkan Pak Yosep. Tonton bisa komentar di bawah untuk yang memang teman-teman masih memiliki perasaan bahwasanya Pak Yosep ini bersalah gitu ya teman. Ini hanya praduga ya teman-teman. Dan jika Pak Yosep ini tidak bersalah dan teman-teman memang menuduh atau kayak gimana, ini memang secara memang tidak langsung adalah fitnah besar bagi Pak Yosep ya teman-teman dan Ibu Mimin gitu, bahwasanya di sini memang sepertinya ada jebakan. Nah, inilah motif yang kedua. Tadi motif yang pertama bahwasanya Pak Yosep dituduh, dan juga motifnya juga banyak ya teman-teman, bisa karena mungkin percintaan tersebut, juga mungkin bisa masuk ke yayasan gitu, dan banyak hal ya teman-teman. Dan dari bukti-bukti yang ada
itu mengarah ke Pak Yosep semua gitu. Itu kenapa banyak orang lebih menuduh ke Pak Yosep, karena titik beratnya yang paling masuk akal ada ke Pak Yosep. Itu yang bisa gue jelasin. Terus gimana bang kalau misalkan Pak Yosep ini tidak bersalah dan difitnah gitu kan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Di sini gue mau disclaimer lagi bahwa patokan analisa gue ini tetap di lingkaran yang namanya uh, apa ya? Bahwasanya di sini kita garis besarnya adalah dalang ini adalah orang terdekat teman-teman. Orang terdekat itu apa bang? Banyak ya teman-teman. Bisa ayah, ibu, ayah, anak gitu kan ya. Kemudian orang-orang terdekat lainnya yang berada di keluarga gitu kan, atau bisa orang di sekitar gitu yang mengenal gitu. Itu juga bagian dari orang terdekat. Jadi umum ya orang terdekat ini teman-teman, seperti itu. Yang pasti orang terdekat adalah orang yang mengenal gitu teman-teman. Gimana bang motif kedua? Andaikan ini Pak Yosep ini difitnah gitu ya. Jika Pak Yosep ini difitnah gitu ya, tentunya di sini motif kedua ini gue jelaskan adalah Pak Yosep ingin dijatuhkan oleh orang lain gitu. Orang yang mengetahui nih bahwasannya Pak Yosep sedang tidak memang ya tentunya di sini tidak baik ya hubungannya gitu kan, mungkin dengan Pak Yosep dengan keluarga atau Ibu Mimin dengan pihak Bu Tuti atau Amel gitu ya. Jadi di sini ada yang memanfaatkan juga mungkin dari pihak keluarga untuk menjatuhkan Pak Yosep. Terus bagaimana ya motifnya? Motifnya yang dilakuin hal tersebut gitu ya, seolah-olah ini menuduh ke Pak Yosep gitu. Jadi sudah diatur semuanya sedemikian rupa agar Pak Yosep ini bisa dituduh. Padahal ini yang ngelakuin ada mungkin dari pihak keluarga sendiri. Kemudian dilakukanlah motif-motif yang sekiranya bisa menuduh Pak Yosep. Seperti apa bang? Ya uang tidak hilang pertama, terus kemudian masuknya bisa dengan sangat lancar. Kenapa bisa masuk dengan sangat lancar? Karena kan di sini diduga adalah Pak Yosep tidak mengunci pintu belakang teman-teman. Jadi sangat wajar bahwasanya siapapun pelakunya dari keluarga atau dari siapapun itu yang terdekat bisa masuk gitu teman-teman. Itu dugaannya. Duit tidak hilang, kemudian dibunuhnya, dimasukkan ke dalam mobil agar Ibu Mimin ini bisa diduga juga ikut campur gitu. Seperti itu teman-teman motifnya. Jadi untuk motif yang kedua ini dari pihak keluarga mengambil keuntungan dengan cara memfitnah Pak Yosep teman-teman, ingin menjatuhkan sehingga ya mungkin saja gitu kan bisa menguasai motifnya, bisa menguasai yayasan atau segala macam gitu kan ya. Jadi itu motifnya besar dengan cara menjatuhkan Pak Yosep, menuduh memanfaatkan akan kisruhnya dari keluarga gitu kan. Seperti itu teman-teman. Padahal dari pihak keluarga sendiri nih dalangnya seperti itu. Kemudian tentunya di sini ada motif ketiga teman-teman yang gue anggap ini faktor X ya. Faktor X ini bisa jadi ini adalah bukan dari pihak keluarga namun masih orang terdekat. Orang terdekat ini tentunya yang mengenal Pak Yosep, Bu Tuti gitu kan, Amel, yang ingin menjatuhkan keluarga beliau. Tentunya di sini orang tersebut juga bukan orang sembarangan, yaitu orang yang memiliki kuasa juga teman-teman, namun tidak suka dengan keluarganya Pak Yosep dan ingin menjatuhkan Pak Yosep gitu kan ya. Tentunya di sini juga mungkin ada konflik juga dengan Bu Tuti juga, dan akhirnya mencelakai Bu Tuti juga, akhirnya juga mencelakai semuanya untuk mencelakai Pak Yosep sekeluarga. Ini adalah orang di luar tapi masih orang terdekat gitu. Ini adalah faktor X atau faktor ketiga yang mungkin terjadi gitu. Jadi mungkin dari semua pihak keluarganya ini tidak bersalah, tapi ada nih orang lain yang terdekat yang memanfaatkan gitu kan, bahwasanya tahu nih Pak Yosep juga tidak baik hubungannya di keluarga sendiri, akhirnya dimanfaatkan dengan motif-motif yang sama gitu kan ya. Jadi kalau misalkan uang itu diambil gitu kan, otomatis kan ini pihak keluarga tidak akan terkena yang namanya tuduhan bahwasanya ini adalah orang terdekat dari keluarga sendiri. Jadi uangnya tidak diambil. Yang mungkin paling besar itu adalah di handphonenya nih, di handphonenya Amel. Mungkin di situ ada percakapan atau apa dengan tersangka tersebut gitu teman-teman. Jadi dalang tersebut itu mungkin ada komunikasi atau kayak gimana dengan di handphonenya Amel ini ya. Tadi handphonenya ini diamankan mau nggak mau gitu. Jadi ya itu, kejahatan tidak ada yang sempurna, pasti ada jejaknya gitu teman-teman. Walaupun ini ingin menuduh Pak Yosep, tapi ada jejak yang berusaha dihilangkan gitu. Dan seperti teman-teman ketahui bahwasanya kan waktu beberapa hari atau sehari setelah beberapa kejadian itu kan ada sinyal ya, dan itu nggak jauh gitu ya. Ini kan orangnya berarti orang dekat juga gitu teman-teman untuk yang melakukan hal tersebut.
Jadi inilah 3 motif yang bisa gue kasih ke teman-teman semua, bahwasanya bisa dari Pak Yosef, bisa juga dari keluarga ya Pak Yosef, bisa juga faktor X orang yang ingin menjatuhkan Pak Yosef. Jadi teman-teman bisa berkomentar nih, teman-teman berada di mana, apakah mendukung Pak Yosef ataukah wah ini pasti ada orang yang ingin menjatuhkan Pak Yosef, fitnah Pak Yosef kan, kayak gitu, baik itu dari orang tertentu yang memiliki kekuasaan gitu kan, seperti itu, atau memang dari keluarga sendiri yang ingin menjatuhkan Pak Yosef gitu. Dan ini memang ada beberapa kemungkinan, namun titik garisnya masih sama, adalah orang yang terdekat gitu, orang yang berkomunikasi dengan korban gitu teman-teman, dan juga keluarga dari Pak Yosef, kayak gitu. Jadi ada 3 motif dan juga 3 dalang yang berbeda, motifnya berbeda, tentunya dalang yang berbeda, dan teman-teman bisa berasumsi, bisa juga beropini. Ini tidak menuduh, tapi ini hanyalah motif yang bisa gue kasih ke teman-teman semua, dan teman-teman semua berhak berargumentasi. Menurut teman-teman gimana nih, kayak gitu, karena di sini kan pro dan kontra, dan gue di sini mencoba untuk menganalisa dari berbagai sisi gitu ya, berbagai sudut pandang gitu teman-teman. Jadi segala halnya bisa terjadi, dan tentunya teman-teman bisa memiliki pemikirannya sendiri-sendiri gitu, seperti itu, dan teman-teman berhak untuk berpendapat gitu. Oke, segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Inilah motif dan dalang yang bisa gua jelaskan ke teman-teman semua dari berbagai sudut pandang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.